Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar desain obat yang ketiga untuk memenuhi mata kuliah kimia medisinal. Oke, untuk prinsip dasar desain obat yang pertama atau yang ke-1, dia belajar mengenai apa sih? Nah, untuk prinsip dasar desain obat yang ke-1, dia belajar mengenai target kerja obat. Nah, untuk yang kedua, dia belajar bagaimana molekul obat harus mempunyai sifat seperti apa, karakteristiknya obat harus kayak gimana. Nah, untuk yang ketiga ini yang akan saya bahas, dia belajar mengenai mendesain molekul obat yang sesuai dengan targetnya. Oke, next. Ini untuk pendahuluannya. Oke, di sini. Nah, desain suatu molekul obat dilakukan dengan pendekatan multipore method. Nah, multipore method ini apa sih? Jadi, di setiap molekul obat itu memiliki yang namanya farmakopor, toksikopor, metabobor. Jadi di sini multipore method itu artinya di mana molekul obat didesain berdasarkan subunit atau biopor. Desain obat merupakan proses berulang. Jadi, jika kita tidak berhasil dalam satu langkah, maka tidak akan pernah mendapatkan suatu molekul obat baru. Karena dalam penelitian ini harus mendapatkan suatu proses molekul obat yang baru. Nah, untuk desain obat proses berulang ini tahapannya apa saja? Oke, yang pertama dia itu desain atau identifikasi lead compound. Nah, lead compound ini adalah senyawa penuntun. Untuk definisinya sendiri, yaitu suatu senyawa yang sudah diketahui memiliki aktivitas tertentu. Jadi otomatis dia menjadi obat. Untuk menjadikan dia sebagai obat harus melalui proses pengujian apakah toksisitasnya baik atau tidak. Yang pasti lead compound ini dia diketahui mempunyai aktivitas. Untuk yang kedua, sintesis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compound. Jadi nih, kita sudah mendesain misalnya dari sekian ribu senyawa, oh lead compound ini senyawa A. Nah, senyawa itu benar nggak sih punya aktivitas? Jadi kita harus uji. Sebelum diuji, berarti harus disintesis dulu. Nah, kalau belum ada zatnya disintesis tuh, kecuali kalau sudah ada molekul realnya, maka tidak perlu disintesis, langsung dilakukan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compoundnya. Lalu jika si LC ini terbukti aktif, punya aktivitas, maka dilakukan yang ketiga nih, optimasi farmakodinamik. Nah, tujuan dari optimasi untuk memperbaiki sifat yang kurang dari lead compound tadi. Misal dia aktif tapi aktivitasnya lemah. Nah, kita rubah supaya aktivitasnya jadi lebih kuat. Oke, next. Untuk yang keempat. Nah, ini ada optimasi fase farmakokinetik dan farmasetik terhadap lead compound. Nah, optimasi farmakinetik dan farmasetik ini jika aktivitasnya sudah baik, udah didapatkan turunan senyawa, kita lihat absorpsi, distribusi, dan metabolismenya baik apa tidak. ADME ya, farmakokinetik. Maka harus dilakukan optimasi farmakokinetik. Terus nanti jika dibuat sediaannya, dia akan sediaan apa? Apakah tablet, kapsul, atau sediaan sirup gitu ya. Berarti itu masuk ke dalam optimasi farmasetik. Dan yang terakhir nih, ini ada uji praklinis dan klinis terhadap analog lead compound. Ketika memasuki fase optimasi tadi nih sangat mungkin merubah lead compoundnya, merubah rantai sampingnya. Berarti senyawa lead compound tadi menghasilkan senyawa turunan yang diharapkan aktivitasnya lebih baik secara farmakodinamik, farmakokinetik,
dan farmasetik, maaf. Nah, bisa saja lead compound itu tidak ikut diuji lagi atau tetap ikut, dan tentu saja senyawa-senyawa turunannya atau analognya. Oke, next. Yang selanjutnya itu kita mengidentifikasi lead compound. Bagaimana sih cara mengidentifikasi lead compound ini? Nah, si lead compound ini harus mutlak ada dalam desain obat. Lead compound prototype dalam desain obat, di mana upaya optimasi difokuskan pada molekul tersebut. Biasanya merupakan molekul yang telah diketahui aktivitasnya, namun masih perlu optimasi untuk menjadikan molekul obat. Nah, identifikasi lead compound ini dilakukan yang pertama secara kebetulan atau serendipity. Nah, ini tuh hanya orang beruntung yang bisa menemukan. Misalnya nih, ada benzodiazepin, yaitu diazepam dan asam valproat untuk epilepsi. Yang kedua, sumber endogen, misalnya hormon. Nah, misalnya hormon ini, misalkan insulin nih. Oh, orang diabetes itu kekurangan insulin, maka cara mengobatinya harus dikasih insulin. Dan ada enzim, ada neurotransmitter. Nah, untuk neurotransmitter ini, misalkan kita ambil contoh, ada seseorang yang terkena Alzheimer atau Parkinson. Nah, dia itu kekurangan dopamin, maka kita harus kasih dia itu untuk yang bisa meningkatkan dopaminnya tersebut. Oke, untuk yang ketiga itu sumber eksogen, misalnya metabolit tanaman. Yang keempat, desain obat rasional. Nah, untuk desain obat rasional ini, contohnya dia dibantu dengan CIDD atau Computer Aided Drug Design. Untuk yang kelima, sintesis kombinatorial dan HTS. Dan yang keenam ada genomics dan proteomics. Oke, next. Nah, ini ada desain inhibitor enzim. Obat bukan berarti dia memiliki efek, tapi dia hanya mempercepat atau memperlambat satu mekanisme dari molekul yang ada di dalam tubuh kita. Nah, contohnya enzim ini. Enzim kan suatu molekul obat yang bisa bekerja pada enzim kan suatu molekul yang kerjanya mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh. Maka, obat yang bisa bekerja pada enzim adalah obat yang bisa mempercepat atau memperlambat enzim tersebut. Nah, obat yang memperhambat si enzim ini disebut antagonis. Sedangkan untuk obat yang mempercepat enzim disebut aktivator. Molekul obat yang bekerja sebagai inhibitor suatu enzim berarti berperan mencegah enzim bertindak sebagai katalis terhadap suatu reaksi. Nah, inhibitor itu menghalangi supaya enzim tidak bekerja terhadap suatu reaksi. Maka reaksi kimia dalam tubuh tidak akan terjadi. Oke, untuk inhibitor yang bekerja pada sisi aktif itu ada inhibitor reversibel. Nah, inhibitor reversibel ini nih yang gambar sebelah kanan. Normalnya enzim itu mempercepat suatu reaksi yang membantunya namanya substrat. Kondisi normal substrat akan terikat pada sisi enzim aktifnya. Ketika sudah berikatan membentuk suatu produk, ketika dengan adanya obat yang bekerja pada sisi aktif obatnya masuk menempati sisi enzim, maka substrat tidak bisa berikatan dengan enzimnya.
Ketika dia tidak bisa berikatan dengan enzimnya, maka tidak terjadi reaksi di dalam tubuh. Nah, ini prinsip kerja dari inhibitor enzim yang merupakan inhibitor reversibel atau dapat kembali. Nah, untuk contoh obatnya, ada contoh obat yang bekerja pada inhibitor kompetitif. Itu ada diuretik, statin, ACI, dan antidepresan. Nah, diuretik itu contoh obatnya apa sih? Ada furosemid. Statin itu untuk kolesterol ya, contoh obatnya atorvastatin. ACI itu contohnya beta blocker, itu obat captropil itu untuk anti hipertensi dan antidepresan. Contohnya itu seperti risperidon, olanzapin ya. Oke, next. Nah, tadi kan ada inhibitor reversibel. Nah, ini ada inhibitor irreversibel. Nah, inhibitor ini dia mampu membentuk ikatan kovalen dengan suatu asam amino pada sisi aktif enzim dan secara permanen memblok enzim tersebut. Nah, inhibitor ini biasanya mengandung gugus fungsi elektrofilik yang dapat bereaksi dengan gugus fungsi bereaksi dengan gugus nukleofilik suatu asam amino. Nah, untuk gugus elektrofilik ini contohnya ada alkyl halide, epoksida, keton tak jenuh, alfa beta, lakton, dan laktam. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, selamat ketemu kembali. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.